Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berkumpul dalam majelis iman, mencontoh kepada generasi emas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika semangat mereka menurun, mereka memanggil sahabat-sahabat yang lainnya dan mengatakan, ta'alau nu'min sa'a. Mari kesini, kita berkumpul dan kita akan beriman sejenak, memikirkan sabda dan juga wahyu ilahi. Semoga pada kesempatan kali ini saya dan juga Anda mendapatkan manfaat dan tentunya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebelum itu, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita melepaskan pakaian kesombongan. Ya, kita lepaskan, kita tanggalkan, kita copot pangkat, jabatan, dan pakaian kesombongan, karena itu akan menghalangi hati dalam menerima wahyu ilahi. Saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia, bukan? Ya, semua menyadari itu. Kita hidup di dunia dan bukan di akhirat. Dan kita pasti menyadari dan mengetahui bahwa dunia adalah fana, suatu yang tidak abadi. Dunia hanya sementara. Dunia adalah panggung sandiwara. Dunia adalah tempat berkelana. Dunia adalah tempat permainan belaka dan juga bersenda gurau bersama teman sebaya. Ya, kita menyadari itu semua, bahwa dunia tidak ada apa-apanya. Dunia hanya permainan belaka. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah kita menyadarinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kebanyakan kita hanya mengetahui teori saja. Saya contohnya. Mungkin saya hanya mengetahui teori saja tanpa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi kita semua berlindung dari itu semua, karena tujuan kita adalah Allah Ta'ala dan surga yang abadi, kekal selamanya. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa lagi-lagi kita berbicara dunia? Ya, kita bicara dunia karena seperti yang saya ungkapkan di awal,
bahwa sahabatku, meskipun kita mengetahui dunia sementara, dunia hanya tempat senda gurau belaka, dunia hanya tempat permainan dan juga bercanda dengan teman sebaya, akan tetapi dunia juga yang melupakan kita dengan akhirat yang selama-lamanya, surga yang tiada bandingnya, dan juga neraka yang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azab yang paling pedih di dalamnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi dan menjadi perhatian kita semua, sesuatu yang membuat kita terlena akan kampung akhirat sana. Wanita, ya wanita. Tapi bukan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jabatan dan kedudukan, ya Anda benar. Tapi bukan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu apa? Harta. Ya, harta dan rizki yang selama ini membuat orang berani untuk bunuh diri, mengakhiri semuanya, bahkan mereka tidak menyadari bahwa nanti bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan ilahi. Sahabatku, sudah berapa cerita yang kita dengar dan sudah berapa surat kabar yang kita baca. Banyak orang yang bunuh diri karena rezeki, kemiskinan, harta yang tidak ada. Ya, itu menjadi perhatian kita semua. Karena kefakiran dan juga kemiskinan, ada dua faktor dan dua penyebabnya, sahabatku. Ada orang yang miskin, tidak ada harta, fakir. Mungkin dia akan selalu menginginkan kematian. Kapan kematian akan menjemputnya? Dan dia selalu mengingat kematian. Karena mungkin sangat sulit hidup mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua penyebabnya dan juga akibat yang terima dari menjadi fakir dan miskin dan sulit mencari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mungkin tersibukkan dengan dunia, mencari rizki, bagaimana menjadi kaya, dan lupa dengan kampung akhirat. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita. Karena beliau memang tidak berkata kecuali dengan wahyu Rabb-Nya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seperti yang saya sampaikan, ada dua tadi. Kalau tidak dia menginginkan kematian dengan cepat, atau mungkin dia benar-benar terlena dengan kehidupan dan mengejar harta benda. Sahabatku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia, harta dan rizki, dunia datang, kita senang, kita gembira, kita merasa bahagia, kita merasa senang. Dunia pergi, kita sedih. Kita sedih dan kita galau dan kita menginginkan dunia itu kembali. Tapi ingat satu hal, rizki ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iman di dalam dada dan juga akidah Anda tidak pernah ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih banyak manusia, dan mengapa masih banyak orang-orang yang selalu memikirkan rizkinya dan melupakan akidah serta tauhidnya.
Sahabatku yang kucintai, dan mudah-mudahan kebaikan bersamamu, wahai sahabatku. Ya, seperti itulah dunia, harta benda, dan juga nafsu yang selalu menggerogoti jiwa. Padahal rizki sudah dijamin oleh pencipta, akan tetapi tidak pernah mengatakan bahwa akidah dan tauhid yang ada di dalam dada akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang mereka ragu dengan rezeki mereka, dan mereka melupakan tauhid dan juga akidah mereka. Oleh karena itu, saya dan juga Anda pada kesempatan kali ini, kita sama-sama beriman sejenak, menelisik kepada hati bagaimana dia sekarang ini. Anda ingin mendengar kisah yang luar biasa? Ya, saya percaya Anda pasti mengangguk dan mengatakan iya. Baik, saya akan bercerita pada kesempatan kali ini. Cerita yang luar biasa, yang pernah tercatat dalam buku sejarah. Seorang penyair terkenal pernah berkelana di tengah padang pasir di tanah Arab. Di tengah perjalanan, bertemu dengan seorang Arab Baduy di atas ontanya. Ya, sahabatku, Arab Baduy. Anda tahu bagaimana sifat mereka? Kadang mengundang tawa, kadang juga mengundang amarah, dan ada hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh benak kita. Ya, sekarang bintangnya adalah Arab Baduy yang membuat penyair terkenal bernama Asma'i. Dan insya Allah saya dan juga Anda akan takjub dengan cerita ini. Cerita yang luar biasa. Singkat cerita, seorang Arab Baduy yang mengaku Islam, akan tetapi belum pernah mendengar Kalamur Rahman, belum pernah mendengar ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, penyair terkenal memperkenalkan dirinya. Kemudian si Arab Baduy menyatakan, "Anta Asma'i? Bukankah engkau Asma'i yang terkenal?" "Ya, saya Asma'i, penyair." Asma'i berbicara santai dengan Arab Baduy sampai kepada pembicaraan tentang Kalamur Rahman, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si Arab Baduy terkejut. Apakah Sang Maha Pengasih berfirman dan firmannya dibaca oleh seorang hamba? Allahu Akbar. Bagaimana dengan hati Anda dengan pertanyaan tersebut? Apakah ada Kalamur Rahman, firman Allah, turun ke muka bumi ini dan dibaca oleh hamba? Ya, benar, kata Asma'i. Bacakan kepadaku. Bacakan kepadaku. Kemudian dibaca oleh penyair terkenal bernama Asma'i tersebut. Pada kesempatan itu, Asma'i membacakan surah Az-Zariyat dari pertama, ta'awudz, bismillah, dan membacakan ayat per ayat. Kemudian sampai di ayat yang ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
Berhenti, kata si Arab Badui. Asma'i berhenti kemudian bertanya, mengapa? Apakah itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di langit itu ada rizki untuk kita semua? Apakah ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya benar, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan bagaimana kalau hati seorang hamba mendengar kalamur Rahman turun dari ontanya, kemudian disembelih, dipotong, belum dikuliti, dipotong. Asma'i, tolong aku, potong unta ini. Dipotong beberapa bagian. Bagikan ke setiap orang yang datang. Kemudian dibagikan ke setiap orang yang datang. Kemudian Asma'i mendengar perkataan yang membuatnya takjub. Wada'an ya Asma'i. Selamat tinggal Asma'i. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allahu Akbar. Dia percaya dan benar-benar percaya bahwa di langit ada rizki yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat keimanan seperti apa itu? Benar-benar pasrah dan juga hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Tidak perlu takut dengan rizki Anda. Anda dipecat dari kantor Anda, atau saat ini rumah Anda masih gubuk, berlantaikan tanah, atau Anda belum bisa beli baju baru dan kendaraan yang seperti orang-orang yang kebanyakan mengendarainya. Yakinlah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia datang, Anda senang. Dunia pergi, Anda sedih. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang rezeki dan juga harta, jiwa ini tidak akan pernah dan tidak akan pernah, sahabatku, untuk puas. Satu motor, mungkin ingin motor yang lainnya yang lebih bagus. Bahkan mungkin menginginkan mobil. Punya satu mobil, menginginkan mobil yang lebih mahal. Mungkin seseorang menginginkan pesawat atau jet pribadi. Begitulah, hanya tanah yang membuat mereka puas. Hanya tanah yang membuat jiwa-jiwa merasa puas. Karena saat itu telah nyata bahwa dunia hanya senda gurau belaka. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dan ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda, bahwa rizki telah dijamin dan benar-benar telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akidah dan imanmu
tidak akan pernah dijamin oleh pencipta, karena itu adalah ujian. Oleh karena itu, lupakan harta. Ya, melupakan memang suatu hal yang mungkin sulit bagi kita semua dan sebagian kita. Akan tetapi kita harus berusaha untuk melupakan dunia dan selalu mengingat akhirat sana. Ya, akhirat saudaraku. Banyak orang yang terjerat dalam keinginan dunia dan harta yang berlimpah. Dan tidak sedikit pula orang yang berputus asa dengan harta dan rizki yang sangat sedikit. Sehingga mereka berhutang demi hanya sesuatu yang mungkin kalau tidak ada itu tidak akan berarti apa-apa. Ya, tidak akan berarti apa-apa. Tapi seorang berani berhutang demi gadget yang mungkin saat ini lagi tren. Atau seseorang berhutang demi kendaraan yang mungkin saat ini memang disukai banyak orang. Kemudian terlilit riba dan lain-lain sebagainya. Tenang, rizki Anda tidak akan kemana-mana. Rizki Anda sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh simpel yang mungkin bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda pernah melihat dosen ekonomi, profesor bahkan. Seharusnya mereka lah menjadi orang yang terkaya di dunia. Bukankah begitu? Hah? Bukankah begitu, saudaraku? Anda pasti menjawab iya. Bukankah orang-orang yang mengajar ekonomi di fakultas menjadi orang yang bisa menerapkan ilmunya dan menjadi orang kaya karena mereka menguasai ekonomi? Akan tetapi siapa yang kaya? Yang kaya bahkan orang yang tidak tamat SMP. Bahkan tidak tamat SD. Menjadi orang terkaya. Itu menandakan bahwa rizki memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berdasarkan jenjang pendidikan Anda, gelar Anda, titel Anda, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santai. Jangan terlalu takut dengan rizki. Bukankah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi permisalan seekor burung yang pergi di pagi hari dengan dalam keadaan yang lapar, pulang di sore hari dengan keadaan yang kenyang, bahkan memberikan anaknya makan setiap hari. Jadi jangan hiraukan dan jangan risaukan tentang rezeki Anda. Dipecat dari kantor Anda kemudian itu adalah pembatas dan pemotong rezeki Anda, tidak. Kemudian usaha Anda gagal bahwa itu adalah pemotong rezeki Anda, tidak. Sahabatku yang kemuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saya pernah mengisahkan tentang seseorang Arab yang pernah jatuh ke dalam sumur, kemudian tidak meninggal, bahkan berminggu-minggu, sampai datang kafilah dagang, kemudian menolongnya, memberinya makan, sehingga kenyang. Kemudian setelah mencontohkan bagaimana kronologi jatuhnya, di sanalah dia meninggal. Artinya apa? Artinya, selama rizki Anda belum habis dan belum Anda ambil semua, Allah tidak akan pernah mencabut nyawa Anda, kecuali jika Allah sudah memberikan segala rizkinya. Jangan risaukan rizki Anda, tapi risaukan akidah dan tauhid Anda. Sekian, semoga kita selalu bertawakal dan berusaha
Dan jangan pikirkan rizki yang melimpah, pikirkan tauhid dan juga negeri akhirat Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.